Narasumber kali ini adalah Mas Bustomi. Jadi sebenarnya dari sinilah awal saya tahu cerita tentang kantil ini. Terus dirunut ketemulah saya dengan Mbah Gotro. Karena beliau tahu sejarahnya, jadi saya ceritain dulu lah asal muasalnya. Temanggung 99 2000. Bustomi 27 tahun kala itu. Bisa dibilang tahun itu cukup pahit untuk Bustomi, pengantin baru yang istrinya tengah hamil muda dan harus merelakan pekerjaannya. Dia terkena PHK karena bank tempat ia bekerja kena likuidasi. Itu dampak dari krisis moneter di tahun 98. Karena dia harus tetap menghidupi keluarga kecilnya. Ya, mau nggak mau, Bustomi harus tetap bekerja. Tapi bingung kerja apa. Akhirnya, sarjana S1 Ekonomi Manajemen ini harus rela banting setir menjadi ojek pangkalan. Temanggung 99. Cerita tentang hantu kantil atau setan dokar ini kini menjadi urban legend. Diceritakan dari mulut ke mulut, dan ada yang percaya juga menganggap itu hanyalah isapan jempol belaka. Seperti halnya Bustomi. Sebagai orang yang terpelajar, tentu saja ia tak percaya. Walau teman sesama tukang ojeknya mempercayainya. Bahkan setiap hari, wage, rata-rata mereka tak pernah ada yang berani menarik sampai malam. Tapi Bustomi menganggap itu sebatas guyonan belaka. Justru itu malah menjadi keuntungan baginya. Karena setiap wage malam, ia tak perlu berbagi penumpang. Dan memang tidak pernah terjadi apa-apa. Tak ada hantu kantil apalagi hantu dokar itu. Sekira setengah tahun Bustomi mulai menikmati pekerjaannya dengan usia kehamilan istrinya yang semakin mendekati 9 bulan. Otomatis dia menjadi lebih giat bekerja. Bahkan seringkali ia menitipkan istrinya ke rumah orang tuanya agar dia bisa pulang lebih larut untuk mendapatkan hasil yang lebih tentunya. Suatu hari, di siang yang terik, Bustomi ngopi di warung samping pangkalan dengan teman seprofesinya. Terjadilah percakapan yang sepertinya serius tentang Mamat, kawan sesama pengojek yang sudah tak kelihatan selama 2 bulan ini. Kalau kata orang sekampungnya sih, habis dapat penumpang goib, terus kapok dan gak mau ngojek lagi. Bustomi yang mendengar itu langsung tertawa. Dan kawan-kawan di situ langsung menatap sinis ke arah Bustomi. Ibu-ibu pemilik warung juga nyeletuk. "Mas, ojo ngono toh. Dapat penumpang setan kapok kamu." Dengan nada bercanda, Bustomi menjawab, "Halah, aku ora percaya, Bu. Lagian, nek iku setan ya ora apa-apa. Wong ya setane ngekeki dhuwit kok." Satu lagi kawannya menimpali, "Waduh, Bustomi ini emang sok berani. Aku ini loh, pernah lihat tuh Bus. Berani sumpah aku," kata Pak Wanto, pengojek paling senior di pangkalan. Kalau dari segi umur, memang Bustomi lah yang paling muda. Selisihnya mungkin 10 atau 20 tahun dari teman-teman seprofesinya. Jadi memang Bustomi ini tidak bisa terlalu dekat karena mungkin memang obrolannya itu tidak sefrekuensi. Tadinya ada sih satu orang yang seumuran. Ya Mamat itulah yang kabarnya berhenti ngojek gara-gara dapat penumpang goib. Mamat juga dulu sering sama Bustomi narik sampai malam, walau di hari wage. Bustomi ini tidak terlalu religius ya. Jadi cuma seperti orang yang berpikiran maju saja. Tidak ada pondasi untuk melegitimasi keberaniannya.
cuma sebatas berani atau nekat saja. Modalnya cuma ya tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Singkat cerita, beberapa hari setelah obrolan di warung itu, siang hari Bustomi nampak semangat ketika melihat kalender. Wah, hari Wage nih. Pasti kawan-kawan pada pulang awal. Aku bisa dapat penumpang lebih, batin Bustomi. Dan benar saja kawan-kawannya cuma ngojek sampai jam 3 sore. Tapi entah kenapa hari itu sepi sekali. Tak ada satupun penumpang yang ia dapat. Hingga sore Bustomi pulang untuk mandi dan berangkat lagi untuk jam malam. Lama sekali ia menunggu penumpang sampai kira-kira jam 7 lewat. Ada satu penumpang, Mbak Ngatemi. Memang dia adalah langganan Bustomi. Mbak Ngatemi ini penjual tahu di Pasar Rejo Amertani, Temanggung. Biasa memang dia suka pulang ke sorean. Kebetulan dia satu desa dengan Bustomi. Diantarkanlah beliau. Di perjalanan terjadi percakapan kecil antara mereka. "Wah, sampean niki rajin banget ge nyari duit," kata Mbak Ngatemi. "Iyalah mbak, istriku mau lahiran soalnya." "Waduh, rajin yo rajin. Tapi kata orang tua, kalau istri hamil besar, jangan sering ditinggal sendirian, nanti diikutin demit loh," kata Mbak Ngatemi. Bustomi sambil bercanda bilang, "Halah, kalau setannya ngasih duit ya nggak apa-apa toh." Mereka berdua pun tertawa. Setelah sampai tujuan, Bustomi pun balik ke pangkalan lagi. Sampai di pangkalan, entah kenapa pangkalan waktu itu nampak sepi sekali. Dinyalakanlah sebatang rokok untuk melawan angin dingin yang sedikit kencang berhembus. Bustomi celingak-celinguk. Sebenarnya dalam hatinya ada rasa takut tentang isu hantu kantil itu. Tapi Bustomi selalu tidak memperlihatkannya, menepisnya dengan logika-logika. 1 jam tak ada satupun penumpang. Lewatlah satu penjual nasi goreng yang sepertinya tergesa-gesa. Bustomi sempat ingin memesannya, tapi alasannya habis katanya, dengan nada aneh. Justru penjual nasi goreng itu menyuruh Bustomi segera pulang saja. Jam segini kok masih ngojek? Pulang aja mas," katanya sambil gerobaknya didorong. Kira-kira jam 9 malam, suasana menjadi lebih hening lagi. Bustomi berpikir, kalau sampai jam 10 nggak ada penumpang ya dia harus pulang. Akhirnya dia sambil tiduran di gardu pangkalan ojek, menunggu penumpang. Bustomi pun ketiduran. Dalam tidurnya dia bermimpi ketemu dengan kakek-kakek. Latar settingnya pun sama persis seperti saat itu. Seolah-olah kakek itu menghampirinya, membangunkan tidurnya. Tapi sosok itu bukan mau ngojek, tapi berkata, "Wes, kamu balik aja pulang," kata kakek itu dalam mimpi. Bustomi langsung terbangun dan bingung. Bustomi agak merinding dan sempat ingin pulang. Dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Akhirnya dia bersiap untuk pulang. Tapi di ujung jalan dia melihat ada wanita yang memanggilnya. "Mas, ojek mas," sambil berjalan menghampiri. Dengan mata sayup, Bustomi menjawab, "Enje mbak." Tapi aneh, tercium bau bunga yang sangat wangi. Tapi bau itu hilang ketika wanita itu sampai di depan Bustomi. Wanita itu mengulang perkataannya, "Ojek ya mas?" "Enje mbak." "Mau kemana ya?"
kata Bustomi. "Ke Pak Lurah, Mas." "Pak Lurah? Pak Lurah siapa ya?" Karena Pak Lurah di situ cuma satu. Akhirnya tanpa basa-basi diantarkanlah wanita itu ke tempat tujuan. Di perjalanan terasa aneh sebenarnya. Motornya seperti membawa beban yang sangat berat. Bahkan motor Bustomi seperti terseok-seok. Karena perjalanan lumayan jauh, melewati 2-3 desa, Bustomi mencoba untuk berbasa-basi. "Orang mana, Mbak? Kok malam-malam gini masih di jalan?" "Saya orang sini saja, Mas," kata wanita itu menjawab dengan nada yang agak menggoda. Suasana mulai cair. Ngobrolan mereka sepanjang lebar, sampai Bustomi menyadari jalan yang ia lalui sekarang seperti jalan yang tidak pernah ia lewati sebelumnya. Yang jelas, dia tidak mengenali jalan itu. Jalannya seukuran 2 motor dan pinggirannya seperti hutan-hutan gitu. Perasaan Bustomi mulai tak enak. Dia mencoba bertanya kepada wanita itu, "Ini masih jauh ya, Mbak?" "Boten kok, Mas. Berhenti di depan situ saja." Terlihat di depan itu memang seperti ada cahaya keramaian. Bustomi yang lega berhenti. Tapi ada rasa aneh yang tidak bisa dijelaskan di hatinya. Setelah berhenti dan wanita itu turun, barulah keanehan itu terjawab. "Berapa, Mas?" kata wanita itu ketika Bustomi mendongakkan kepalanya. Wajah wanita itu tiba-tiba berubah, mengerikan. Matanya tak ada, hanya darah yang terlihat di lubang mata itu. Wanita itu cekikikan dan berkata, "Kulo niki kantil lho, Mas," sambil menepak tangannya di badan Bustomi. Seketika pemandangan berubah. Wanita itu hilang, dan ternyata Bustomi kini berada di tengah kuburan dengan motornya. Bustomi lari sekencang-kencangnya menuju keramaian. Tapi ia pingsan di tengah jalan. Sampai keesokan harinya ia ditolong warga dan dia berada di desa sebelah. Dan yang aneh di sini adalah keberadaan motornya yang ada di area pemakaman itu. Yang mana bila motor itu sampai ke situ itu harus melewati tangga yang cukup banyak dan tinggi. Pokoknya cukup aneh lah. Evakuasi motornya pun cukup sulit. Hari berlalu. Sejak kejadian itu Bustomi sudah tidak menjadi tukang ojek lagi. Ia benar-benar kapok sampai sekarang. Ternyata pasar Wage itu sekarang sudah menjadi area pekuburan. Dan konon di hari Wage, warga suka mencium bau bunga kantil yang sangat menyengat. Padahal tidak ada tanaman bunga kantil di situ. Dan konon itu menandakan awal hantu kantil itu menampakkan dirinya. Sekian. Baik. Itulah akhir cerita dari kantil atau setan dokar ya, yang ditulis oleh Mas Agil Saputra. Terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan cerita saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bercerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.